Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Kesepakatan dagang reciprocal alias Agreement of Reciprocal Tariff antara Indonesia dengan Amerika Serikat memuat poin bahwa platform digital asal Amerika Serikat tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air. Sejumlah pihak khawatir ini akan berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional. Naskah perjanjian ini ataupun Perjanjian Dagang Indonesia AS di bagian 3 tentang perdagangan dan teknologi digital memuat pasal yang mengatur persyaratan bagi penyedia layanan digital. Dalam pasal ini tertulis bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan. Berbagai pihak menilai kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang melarang penerapan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi, khususnya antara platform global dan media nasional, sehingga mengancam kualitas jurnalistik nasional. Lalu saudara, sejauh mana kesepakatan dagang RI dan juga AS yang di dalamnya memuat poin bahwa platform digital asal Amerika tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional? Kita bahas bersama praktisi pengembangan media Helena Rea. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Helena. Selamat pagi Jakarta. Oke, Mbak Helena, ini kalau kita melihat yang berkembang informasinya akhir-akhir ini, sebetulnya seberapa besar kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan juga kualitas jurnalistik nasional? Ada dua layer yang bisa dilihat kalau pertanyaannya seberapa besar dampak dari reciprocal agreement ini terhadap jurnalisme Indonesia. Yang pertama dari sisi bisnis. Nah, secara bisnis ini kan berarti platform, kata lain ya dari peraturan yang ada di dalam pasal 3 ini, bahwa platform akan mendapatkan seluruh keuntungan dari kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman media di Indonesia. Sebagai contoh, Kompas melakukan liputan berita yang ke daerah-daerah itu atau melakukan liputan investigasi itu mengeluarkan dana, resources, dan seluruhnya. Dan begitu itu disiarkan melalui digital platforms, keuntungan yang dihasilkan dari produksi yang dilakukan oleh teman-teman di Kompas itu tidak bisa kembali menjadi keuntungan ekonomi digital yang bisa melakukan menjadi keuntungan berputar buat Kompas, tetapi itu justru diambil karena iklannya melalui digital platform. Begitu juga dengan produksi ya, proses produksi itu juga kalau dari data, misalnya data audiens yang ada dari Kompas itu pun akan semuanya bisa diambil dan menjadi hak milik dari digital platform. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi kebijakan dan proteksi kesehatan informasi atau health information ecosystem yang ada di Indonesia. Nah, kita berpotensi besar sekali bahwa informasi kita akan diatur oleh digital platform yang notabene bukan bagian di dalam yang memahami bagaimana mengatur demokrasi Indonesia itu sendiri. Nah, media Indonesia itu merupakan bagian dari ekosistem proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jadi ada dua persoalan yang justru akan muncul kalau enforcement dari regulasi ini benar-benar dilaksanakan. Dengan dua poin tadi, artinya secara sederhana ini mengancam keberlanjutan industri pers nasional, begitu? Betul. Jadi ancamannya itu adalah bahwa ya ini pelan-pelan mematikan media dan juga industri media itu sendiri, dan terutama mematikan jurnalisme yang ada di Indonesia. Karena media itu hidupnya juga dari bisnis kan, nggak bisa juga kita running produksi, running dari studio seperti ini tanpa ada dukungan finansial. Karena dukungan finansial fondasi untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Dan itu kemungkinannya
Ekonomi yang menjadi fondasi yang patut dipertanyakan dalam kesepakatan ini. Dengan adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, pasal 3 yang kita bicarakan soal perdagangan digital dan teknologi, Ya. apakah artinya niat dan kemampuan negara untuk menopang pers nasional yang independen patut dipertanyakan, Mbak? Ya, itu sudah jelas dipertanyakan. Yang pertama, pada tahun 2024, persisnya tanggal 20 Februari, itu Presiden Jokowi menandatangani Publisher Right yang mendukung bahwa yang mengatur sebenarnya platform harus paling nggak memiliki niat baik untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu ada lanjutan proses dari dengan terbitnya Perpres itu, bahwa sebenarnya mekanismenya udah mulai jalan, ada komite yang didirikan, sudah mulai teman-teman media itu udah mulai melakukan konsolidasi dan negosiasi kira-kira seperti apa progres atau pembagian keuntungannya itu langsung dengan platform, dan platform sendiri terutama Google itu sudah menunjukkan niat baik bahwa mereka akan mengambil bagian di dalam proses Kepres ini gitu. Itu waktu itu bagus sekali sebenarnya, progresnya udah ada. Tetapi dengan adanya reciprocal agreement ini itu menganulir sebenarnya apa yang sudah diatur di dalam Kepres 32 tahun 2024 itu. Artinya bahwa kan kalau kita bicara tentang mana sih sebenarnya yang paling kuat, kalau kita lihat apakah publisher rights yang diatur dalam Kepres ataukah perdagangan internasional dengan tekanan internasional seperti negara adidaya Amerika, tentu saja tekanan internasional itu akan lebih kuat dan kemungkinan bahwa publisher right itu bisa dilaksanakan itu kecil sekali gitu, dan di situ ancamannya. Mhm. Seperti yang dibahas saat ini terkait juga sebelumnya ada Perpres begitu. Berarti ini kondisinya akan kembali seperti awal begitu sebelum adanya Perpres publisher right atau hak penerbit ini. Ya, pertama kembali ke awal. Yang kedua itu ada empat aturan yang diatur dalam reciprocal itu justru juga menganulir beberapa peraturan lainnya yang sudah ada ya, seperti peraturan data proteksi yang sudah dibuat waktu itu di zamannya Pak Joni Plate ya, Menteri Joni Plate, itu tentang undang-undang perlindungan data pribadi misalnya. Itu juga menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaannya dengan adanya reciprocal ini, karena itu ada di pasal 3.2 ya di dalam peraturan agreement ini, karena melarang ada lokalisasi data. Nah, sementara lokalisasi data ini justru menjadi currency dari digital economy. Jadi kalau misalnya datanya di Indonesia itu dilarang, bahwa kita boleh mengatur, kita punya datafikasi kita sendiri, itu kan aneh gitu loh. 285 juta data orang Indonesia itu dialirkan semuanya keluar, dibebaskan semuanya keluar, termasuk seluruh data yang menyangkut informasi-informasi penting ya tentang individu yang ada itu ya, perilaku kita, tentang apa yang kita sukai, tentang kesehatan, bahkan informasi kesehatan kita, pandangan politik kita, itu semua dikomodifikasi oleh platform dan menjadi sebuah nilai ekonomi buat mereka. Sementara itu bagaimana proteksi terhadap individunya itu juga tidak diatur. Jadi tidak ada pengawasan terhadap itu yang menjadi permasalahan, dan mengancam mengancam kita punya demokratisasi. Oke, berarti memang proteksi secara pribadi juga patut dipertanyakan. Jika kita bandingkan Mbak Lena dengan negara dekat dengan Indonesia saja, Australia, dengan bargaining code-nya yang mampu melindungi pers dalam negeri baik dari segi ekonomi maupun independensinya. Artinya posisi tawar Indonesia ini sangat lemah atau bagaimana? Iya, kita sangat lemah ya, karena negara-negara lain, terutama negara maju ya, seperti Australia, itu dengan news media bargaining code-nya itu sudah disahkan itu jauh sebelum kita mensahkan itu 3 tahun sebelumnya, itu di tahun 2021. Dan dengan peraturan itu sendiri ketika dilaksanakan, media Australia itu atau platform itu sudah membayar atau mendapatkan keuntungan hampir mungkin lebih dari 200 juta dolar Australia, yang dengan dana itu menguntungkan, menghidupkan kembali jurnalisme yang ada di Australia, terutama media-media yang mempunyai niche ya, seperti media berbahasa lokal atau media-media yang
notabene bukan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ya, atau oleh yang tidak dimiliki oleh orang yang punya duit. Ini media komunitas misalnya, media yang berbahasa, media khusus untuk perempuan misalnya, atau media yang khusus mengatur, memberitakan informasi-informasi yang sifatnya niche, sifatnya lokal gitu. Itu contoh dari Australia. Negara kalau mungkin kalau pernah baca di em, Prancis juga melakukan yang sama. Mereka bahkan pernah Oke, meminta Google untuk membayar ganti rugi. oke, Inggris juga melakukan hal yang sama. Jadi banyak baik. sekali contoh di negara-negara Hmm, di dunia yang sudah punya model hmm, untuk yang melakukan fair trading oke. atau fair Hmm. fair dagang ini gitu. Ini artinya harus jadi concern dari pemerintah, paling tidak ada pertimbangan untuk renegosiasi terkait hal ini, mengingat juga dampaknya sangat besar. Terima kasih praktisi pengembangan media Helena Rea atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.